Episode 7 melanjutkan episode sebelumnya ketika Hong Hae-in mengetahui tentang surat cerai yang telah ditandatangani oleh Baek Hyun-woo. Hae-in ingin Hyun-woo mengatakan bahwa itu semua bohong. Namun sang suami malah mengakui bahwa dia memang ingin bercerai. Merasa dikhianati dan sangat terpukul, Hae-in berencana untuk kembali ke Korea dan menghindari Hyun-woo dengan keluar dari hotel. Namun, tiba-tiba Hae-in kehilangan ingatannya dan berhenti di tengah jalan. Saat itu, Hyun-woo dengan cepat menarik sang istri menghindari truk yang sedang melaju ke arah mereka. Kemudian, Hae-in meminta Hyun-woo untuk tidak menyelamatkan nyawanya jika hal seperti ini terjadi lagi, mengindikasi bahwa dirinya telah kehilangan hasrat untuk hidup. Keesokan harinya, dokter mengungkapkan bahwa Hae-in tidak merespon pengobatan karena sel darah putihnya rendah dan dia tidak memiliki keinginan untuk hidup. Untuk memberinya alasan agar Hae-in memperjuangkan hidupnya, Hyun-woo menantang Hae-in dan bertingkah menjadi musuhnya. Dia sengaja mengatakan hal-hal yang menyakitkan agar Hae-in membencinya. Dan karena hal ini, Hae-in pun memutuskan untuk balas dendam dan akan membuat hidup Hyun-woo sengsara. Sementara itu, Yoon Eun-seong akhirnya menandatangani kesepakatan resort dengan Hong Soo-chol. Di balik pintu tertutup, Eun-seong merencanakan menggunakan masalah kesepakatan resort untuk melawan sang konglomerat. Eun-seong dan timnya mendiskusikan strategi mereka. Mereka akan membeli saham Queens ketika harga sahamnya jatuh setelah berhasil menjebak sang ketua. Saat ini, mereka telah memiliki sebagian besar saham yang mereka tipu dari para direktur Queens sebagai jaminan. Dengan semua saham ini, Eun-seong akan menjadi pemegang saham terbesar di grup Queens. Sementara itu, Hae-in dan Hyun-woo telah kembali ke Korea. Hae-in berjanji untuk membuat Hyun-woo membayar atas perbuatannya di depan keluarganya. Di sisi lain, Hyun-woo memeriksa toko tempat dia memberikan kartu memori untuk diperbaiki. Tapi ternyata toko itu sudah tutup. Keesokan harinya, Hyun-woo mengunjungi ketua Hong Man-dae, yang menuduh Hyun-woo sebagai pengkhianat. 제 방에서 수신기가 발견되도록 일을 꾸몄을 거라고. Pada saat yang sama, Eun-seong melihat pertukaran antara keduanya melalui kamera rahasia dalam lukisan Napoleon yang dia berikan kepada ketua. Dia langsung menelepon Direktur Jo, yaitu Direktur Queens yang bekerja untuk Eun-seong dan memberitahu kecurigaan ketua, supaya dia bisa melarikan diri. Sementara itu, ibunya Hyun-woo menelepon Hyun-woo namun yang mengangkat telepon adalah besannya. Ibunya Hae-in bertanya tentang perceraian putrinya dan menyatakan bahwa dia akan memastikan Hyun-woo dan Hae-in bercerai. Saat akan pergi ke kamarnya, Hyun-woo bertemu dengan Hae-in yang menunjukkan surat cerai yang telah ditandatangani oleh Hae-in. Hae-in berkata bahwa dia akan menyerahkannya saat waktunya tiba. Hyun-woo setuju tetapi memintanya untuk menjauhi Eun-seong, yang dia curigai memiliki niat jahat. Namun saat itu, Hae-in malah balik mengancam akan mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap Hyun-woo. Keesokan harinya, Hae-in sangat kesal sehingga dia berpakaian mewah untuk pergi ke kantor. Semua orang di kantor sudah tahu bahwa semakin mewah pakaiannya, maka semakin buruk perangainya hari itu. 안 좋을수록 화려해지셔. 오늘처럼 꼬리깃 팔자. Kemudian, sang direktur Queens Department Store itu memerintahkan untuk mengaudit departemen Hyun-woo. Para sekretaris kedua pasutri tersebut berkolaborasi untuk menjauhkan keduanya dari satu sama lain, tetapi tidak berhasil. Di tempat lain, Eun-seong membayar seorang karyawan Queens untuk melacak rumah sakit yang sering dikunjungi Hae-in. Sementara itu, Hyun-woo mengunjungi seseorang untuk menanyakan tentang jam tangan edisi terbatas dalam sebuah foto. 친해요. 걱정 마세요. 감사합니다. Suatu hari, Hae-in menemukan bahwa Hyun-woo telah mengirim uang dan bunga kepada Kim Min-ji. Dia mengikuti jejaknya dan berakhir di rumah duka. Terungkap bahwa wanita itu adalah seorang karyawan yang ibunya menderita kanker. Hyun-woo telah mengirimkan bunga duka cita atas nama Hae-in. Kemudian, Hae-in bertemu dengan Eun-seong,
yang memintanya untuk bercerai agar dia bisa menggantikan posisi Hyunwoo menjadi suaminya. Mendengar itu, Hae-in merasa tersinggung dan bergegas pergi. Lalu, ketika Hae-in mengalami gejala penyakitnya, terungkap bahwa Ang Seong telah sengaja mencuri obatnya. Sementara itu, Hyunwoo dan teman pengacaranya mendiskusikan tentang Ang Seong. Temannya mengatakan kepadanya bahwa Ang Seong belajar di sekolah yang mahal meskipun orang tua angkatnya tidak kaya. Orang tua angkatnya juga secara misterius meninggal dalam kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Padahal mereka bukan pemabuk. Di tempat lain, Selhi mengunjungi Ang Seong dan di sini terungkap bahwa dia adalah ibu kandungnya. Mereka telah merencanakan untuk menjadi kaya dengan mengambil alih Queen's Group untuk waktu yang lama. Melihat ibunya sangat percaya diri, Ang Seong kemudian menunjukkan sebuah klip yang menunjukkan video ketua yang sedang menonton video anak-anaknya saat masih kecil. Itu berarti bahwa ketua masih mencintai mereka. Jadi, Selhi pun menawarkan dirinya untuk menjadi kambing hitam bagi ketua supaya memenangkan kasih sayangnya. Di malam hari, Hyunwoo kembali ke rumah dan menemukan Hae-in sedang bermain dengan seekor kucing yang diberi nama Aeong. Ternyata Hae-in kehilangan semua ingatannya dari perjalanan ke Jerman dan tidak tahu apa-apa tentang perceraian dan hasil terapi. Ini adalah gejala penyakit tumornya. Melihat keadaan Hae-in, Hyunwoo langsung menangis dan Hae-in memeluknya. Lalu Hae-in mengatakan bahwa dia mencintainya. 사랑해.